Simak informasi terbaru terkait pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, 2021. Masyarakat yang hendak mengikuti seleksi CPNS dan PPPK 2021 kini boleh bernapas lega dan segera bersiap-siap. Pasalnya, pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 akan dibuka pada minggu depan. Meski demikian, belum ada tanggal pasti kapan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 dibuka. Namun Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria Wibisana menyampaikan, pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 akan dibuka di paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2021. Insya Allah rencananya begitu. Pekan depan dibuka rekrutmen CPNS dan PPPK, kata dia dikutip dari kompas.com. Jumat, tanggal 25 Juni tahun 2021. Hal senada juga pernah disampaikan Bima beberapa waktu lalu, bahwa pelaksanaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 diperkirakan akan berlangsung sebelum tanggal 30 Juni. Mudah-mudahan sebelum itu, tanggal 30 Juni, ucapnya pada Kamis, tanggal 17 Juni tahun 2021. Bima juga mengatakan, pembukaan rekrutmen disertai pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 akan digelar secara bersamaan. Rencananya berbarengan akhir Juni, kata dia. Sementara itu, BKN lewat akun media sosialnya mengabarkan, akan ada pengumuman penting pada Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Pengumuman penting tersebut akan disampaikan secara langsung lewat kanal YouTube BKN Goid pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dikutip tribunnews.com, BKN juga mengunggah foto berupa potongan puzzle yang belum tersusun secara sempurna. Bila dilihat secara saksama, tampak foto laptop dengan layar utama berwarna biru. Belum diketahui secara persis apa maksud dari potongan puzzle. Sebab BKN meminta masyarakat untuk ikut menebaknya. BKN akan menyampaikan pengumuman penting pada tanggal 29 Juni tahun 2021 mendatang. Kelamaan min. Tagar Sobat BKN bisa mulai menemukan jawabannya dengan menyatukan potongan-potongan puzzle berikut. Jangan sampai kelewatan. Besok Mimin posting potongan berikutnya, demikian caption pada postingan @bkngoidofficial tersebut. BKN lewat akun media sosialnya mengabarkan, akan ada pengumuman penting pada Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Sebelumnya, PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Katmoko Ari Sambodo mengatakan, kebutuhan calon aparatur sipil negara, CASN, per tanggal 13 Juni tahun 2021 sebanyak 707.622 orang. Formasi paling besar diperuntukkan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, guru sebanyak 531.076 orang. Kemudian PPPK non-guru 20.960 orang dan CPNS sebanyak 80.961 orang. Demikian dikutip tribunnews.com dari situs resmi Kemenpan RB. Katmoko juga menjelaskan, akan ada dua formasi yang dibuka pada seleksi CPNS 2021, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude, penyandang disabilitas, diaspora, serta putra-putri Papua dan Papua Barat. Ketentuan umum seleksi CPNS 2021. Sembari menunggu kapan pendaftaran CPNS 2021 dibuka. Simak dulu ketentuan umum pada pendaftaran CPNS 2021. Ketentuan umum menjadi patokan bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2021. 1. WNI dengan usia saat melamar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. 2. Jabatan yang dilamar dengan usia maksimal 40 tahun. Dokter dan dokter gigi, dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dokter pendidik klinis, dosen, peneliti dan prekarsaya dengan kualifikasi pendidikan strata 3, doktor. 3.
tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. 5. Tidak pernah diberhentikan. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 7. Tidak menjadi anggota, pengurus parpol atau terlibat politik praktis. 8. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 9. Sehat jasmani dan rohani. Alur seleksi CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non-Guru. Diketahui, seleksi ASN 2021 dibuka melalui 2 jalur, yaitu CPNS dan PPPK. Beda jalur, beda pula alur seleksi yang ditempuh para pelamar. Apalagi pada seleksi PPPK, terbagi menjadi 2, yaitu PPPK Guru dan PPPK Non-Guru. Walau sama-sama PPPK, alur seleksi yang dilalui pun berbeda. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelamar mengetahui alur seleksi masing-masing jalur agar ketika pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 dibuka, tidak lagi bingung. Selengkapnya, berikut alur seleksi CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non-Guru 2021 seperti dikutip tribunnews.com dari situs resmi seskas.bkn.go.id. Alur seleksi CPNS 2021. 1. Daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di Buat akun SSCASN. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat. Lengkapi biodata dan unggah foto. 2. Daftar formasi. Pilih jenis seleksi. Pilih formasi. Unggah dokumen. Cek resume dan akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. 3. Seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. 4. Seleksi kompetensi dasar, SKD. Pelamar melaksanakan ujian SKD. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar SKD. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil SKD. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang, SKB. 5. Seleksi kompetensi bidang, SKB. Pelamar melaksanakan ujian SKB. Panitia mengumumkan hasil SKB. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil SKB. 6. Pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah SKB. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Alur seleksi PPPK Guru 2021. 1. Daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di atau klik link ini. Buat akun SSCASN. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat. Lengkapi biodata dan unggah foto. 2. Daftar formasi. Pilih jenis seleksi. Pilih formasi jika kolom formasi kosong. Lengkapi data Dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan, jika data pendidikan kosong. Maka lengkapi form pada link yang tersedia. Unggah dokumen. Cek resume dan akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. 3. Seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. 4. Seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama.
Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. 5. Seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Pelamar yang masuk seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. 7. Seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. 8. Optimalisasi formasi. Kebutuhan formasi belum terpenuhi. Panitia merangking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Alur seleksi PPPK Non-Guru 2021. 1. Daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di Buat akun SSCASN. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat. Lengkapi biodata dan unggah foto. 2. Daftar formasi. Pilih jenis seleksi. Pilih formasi. Unggah dokumen. Cek resume dan akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. 3. Seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. 4. Seleksi kompetensi teknis. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis. 5. Pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi teknis. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan.